Terima kasih sudah menonton, like, follow dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat menciptakan konten yang lebih bermanfaat. Jangan lupa like jikalau kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jikalau kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Ribuan protes Thank you di for Jerman watching. menentang pembatasan. Ribuan orang di ibu kota Jerman, Berlin, telah mengambil bagian dalam protes terhadap pembatasan virus corona di negara itu. Para pengunjuk rasa mengatakan langkah-langkah termasuk pemakaian masker wajah melanggar hak dan kebebasan mereka. Polisi membubarkan protes dengan mengatakan penyelenggara tidak menghormati peraturan kebersihan virus corona. Jerman tidak begitu terpengaruh oleh pandemi dibandingkan beberapa negara Eropa, tetapi kasusnya meningkat. Pada hari Jumat tanggal 4 September tahun 2020 tercatat lebih dari 900 kasus baru dan 7 kematian. Apa yang terjadi pada protes itu? Para pejabat mengatakan sekitar 20.000 orang menghadiri protes Berlin pada hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020. Penyelenggara telah menyatakannya sebagai Hari Kebebasan dari berbulan-bulan pembatasan virus corona. Para pengunjuk rasa mengangkat spanduk yang menampilkan slogan-slogan seperti "Corona, alarm palsu", dan "Kami dipaksa memakai moncong". Wartawan BBC Damien McGuinness mengatakan beberapa peserta berasal dari sayap kanan dan beberapa ahli teori konspirasi yang tidak percaya COVID-19 ada. Tetapi yang lain adalah orang biasa yang hanya keberatan dengan pendekatan pemerintah terhadap pandemi. Sementara suasana demonstrasi damai, hampir tidak ada orang yang mengenakan penutup wajah atau mengamati jarak sosial yang diperlukan. Lapor koresponden kami. Tuntutan kami adalah kembali ke demokrasi. Singkirkan hukum yang telah diberlakukan pada kami. Singkirkan topeng yang membuat kami menjadi budak, kata seorang wanita. Beberapa orang dalam protes itu mengenakan topeng. Polisi memerintahkan para pengunjuk rasa untuk bubar pada sore hari. Mereka mengatakan telah melakukan tindakan hukum terhadap penyelenggara karena tidak menghormati aturan kebersihan virus corona. Menteri Kesehatan Jens Spahn mengkritik orang-orang karena gagal mematuhi peraturan, termasuk persyaratan jarak sosial 1,5 meter. Ya, demonstrasi harus dibiarkan meski di tengah pandemi. Tapi tidak seperti ini, tulisnya di Twitter. Aturan jarak sosial dan persyaratan kebersihan berlaku di seluruh negeri, dan orang-orang harus mengenakan penutup wajah di toko-toko dan di transportasi umum. Pengujian wajib telah diperkenalkan untuk wisatawan yang kembali dari daerah berisiko tinggi. Jerman telah memiliki lebih dari 210.000 kasus virus corona dan lebih dari 9.000 kematian terkait sejak pandemi dimulai. Polisi di Berlin telah menangkap 300 demonstran selama protes terhadap pembatasan virus corona Jerman. Sekitar 38.000 orang turun ke jalan di kota untuk sebagian besar demonstrasi damai. Kemudian ratusan pengunjuk rasa, banyak dari sayap kanan, mencoba menyerbu Reichstag, rumah parlemen federal Jerman. Sejumlah orang ditangkap dan politisi Jerman mengutuk serangan itu sebagai memalukan dan tidak dapat diterima. Beberapa dari mereka yang terlibat memiliki lencana dari gerakan sayap kanan Reichsbürger, Reich Citizens. Wakil Kanselir Olaf Scholz mengatakan, simbol Nazi serta bendera Reichsbürger dan Kekaisaran Jerman tidak memiliki tempat di Bundestag Jerman. Sebelumnya, sekitar 200 orang ditangkap pada satu unjuk rasa, yang oleh pihak berwenang disalahkan pada agitator sayap kanan yang dikatakan telah melempar batu dan botol. Unjuk rasa yang memprotes pembatasan virus corona terjadi di kota-kota Eropa lainnya dengan beberapa demonstran menyebut virus itu tipuan. Ribuan orang berkumpul di Trafalgar Square, London untuk memprotes berbagai masalah termasuk pembatasan virus corona dan 5G. Tanda-tanda bertuliskan, topeng adalah moncong, dan normal baru sama dengan fasisme baru, terangkat. Protes serupa terjadi di Paris, Wina dan Zurich. Apa yang terjadi di Berlin pada siang hari? Pawai itu awalnya dilarang tetapi pengadilan akhirnya mengizinkannya untuk dilanjutkan. Polisi memerintahkan satu kelompok di dekat gerbang Brandenburg untuk membubarkan diri karena melanggar aturan keselamatan. Kemudian ditangkap 200 orang setelah batu botol dilempar.
Sayangnya, kami tidak punya pilihan lain, kata polisi Berlin di Twitter. Semua tindakan yang diambil sejauh ini belum berhasil memenuhi persyaratan. Para pengunjuk rasa berdesakan rapat di beberapa tempat, dan duduk bersama di tanah pada satu titik. Kelompok kedua yang terdiri dari sekitar 30.000 orang bertemu dengan damai di dekatnya untuk mendengarkan pidato. Di antara mereka yang ditangkap adalah penulis masakan dan ahli teori konspirasi Attila Hildmann, yang berbicara kepada orang banyak melalui pengeras suara. Meskipun Jerman sejauh ini belum melihat gelombang kasus yang mempengaruhi beberapa bagian Eropa, tingkat infeksinya terus meningkat. Jumlah kasus baru mencapai angka tertinggi yang terakhir terlihat pada bulan April. Siapa yang terlibat dalam protes Berlin? Mergeisel mengatakan orang-orang yang memprotes di luar kedutaan besar Rusia di Unter den Linden adalah ekstremis sayap kanan, dan 7 petugas polisi telah terluka. Beberapa pengunjuk rasa kemudian menerobos penjagaan di gedung Reichstag dan dibubarkan oleh polisi menggunakan bubuk merica. Situs berita Jerman Deutsche Welle melaporkan bahwa bendera dan kaos pendukung sayap kanan terlihat di antara kerumunan. Demonstrasi di sebelah barat gerbang di Kolom Kemenangan diorganisir oleh gerakan Querdenken 711 yang berbasis di Stuttgart, atau Lateral Thinking 711. Grup ini memiliki lebih dari 16.000 pengikut di Facebook dan sebagian besar berkomunikasi melalui layanan pesan terenkripsi Telegram. Ia percaya bahwa peraturan virus corona melanggar hak-hak dasar dan kebebasan yang diabadikan dalam konstitusi Jerman dan ingin mereka dicabut. Kelompok itu sebelumnya mengorganisir protes di Berlin pada tanggal 1 Agustus yang dijuluki Hari Kebebasan. Ribuan orang bergabung, termasuk beberapa dari sayap kanan dan beberapa ahli teori konspirasi yang tidak percaya COVID-19 ada. Image caption pengunjuk rasa di dekat Victory Column memegang spanduk bertuliskan, gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang permanen. Protes juga mendapat dukungan dari Robert F. Kennedy Jr., juru kampanye anti-vaksinasi, juga putra calon presiden dari Partai Demokrat AS Robert F. Kennedy dan keponakan dari Presiden AS John F. Kennedy yang terbunuh, berada di demonstrasi di Berlin. Mark Kennedy mengatakan kepada kerumunan di Victory Column bahwa pamannya terkenal berbicara di Berlin pada tahun 1963 untuk melawan totalitarianisme dan bahwa, hari ini Berlin lagi-lagi menjadi front melawan totalitarianisme, memperingatkan negara pengawasan dan kekuatan jaringan telepon 5G. Foto yang dibagikan secara online juga menunjukkan bendera dan slogan yang terkait dengan teori konspirasi Conan. Teori konspirasi yang luas dan tidak berdasar mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump sedang melancarkan perang rahasia melawan para pedofil pemuja setan elit di pemerintahan, bisnis dan media, di antara klaim lainnya. Peserta juga termasuk keluarga dan anak-anak. Beberapa orang mengatakan mereka hanya ingin hak untuk protes. Seorang demonstran, Stefan, warga Berlin berusia 43 tahun, mengatakan kepada agen France Presse, "Saya bukan simpatisan sayap kanan yang ekstrim, saya di sini untuk membela kebebasan fundamental kita." Protes balasan terhadap pawai utama juga terjadi, dengan sekitar 100 orang di satu unjuk rasa. Anda berbaris dengan Nazi dan fasis, teriak beberapa peserta, menurut penyiar RBB. Apa ukuran COVID-19 Jerman? Negara tersebut merupakan salah satu negara yang paling efektif dalam menegakkan kerangka respon yang disebut dengan prevent, detect, contain, dan treat. Ini sangat efektif dalam menjaga tingkat kematian di antara orang-orang di atas 70-an lebih rendah. Ini mulai mengurangi jarak fisik pada awal April tetapi terus melacak infeksi, yang meningkat pada Agustus. Pada hari Kamis, Kanselir Angela Merkel dan 16 negara bagian federal memberlakukan denda minimum €50 atau setara Rp873.500 karena gagal mengenakan masker wajah saat dipesan. Larangan acara publik besar juga diperpanjang hingga tahun depan. Nyonya Merkel berkata, "Kita harus hidup dengan virus ini untuk waktu yang lama. Ini masih serius." Dia mengatakan itu akan menjadi lebih menantang di musim dingin. Jerman telah mencatat 242.000 infeksi, lebih sedikit dari negara-negara besar Eropa lainnya.
Angka 9.297 kematiannya jauh lebih rendah daripada angka di Rusia, Inggris, Spanyol, Prancis dan Italia. Penelitian Universitas Johns Hopkins menunjukkan